Dan alhamdulillah saat ini di room Zoom kita sudah ada 162 partisipan, ya masih terus terbuka peluang untuk kita bisa bergabung. Kita siapkan 1.000 partisipan ini, Ustaz. Kita masih Ya, menunggu betul. di beberapa teman-teman. Dan juga infonya akan di-live-kan ini melalui YouTube jika memungkinkan sebentar, namun kita maksimalkan dulu di ruang virtual tentunya. Ya, insya Allah. Dan kita coba kembali menyapa tim kita yang sudah ada di titik nobar. Ya, bagaimana di sana sudah ada persiapan? Ya, tim Wahda Inspirasi Zakat. Mungkin masih prepare peralatan, Ustaz ya. Ya. Karena ini subuh-subuh sekali nih. Saya lihat tadi sangat antusias karena ingin menjaga semangat, menembuskan semangat, menularkan semangat yang dari Monas ini. Sayang kita tidak bisa ke Monas, jadi kita mengambil bagian yang lain yang mungkin ya insya Allah pahalanya tidak akan tidak akan menyulitkan atau tidak mengurangi semangat kita untuk menyambung dari semua sisi insya Allah. Ya, di sini ada satu motivasi dari salah satu peserta di Zoom ini, bahwasannya diam itu emas, tapi tidak untuk Palestina, Masya Allah. Ya. Dan silakan partisipan yang lain yang ingin mengirimkan semangatnya untuk ke teman-teman yang lain, silakan dituliskan saja di room chat, silakan ramaikan dari room chat untuk bisa saling memotivasi semangat kita di pagi hari ini. Bagaimana yel-yel Ustaz? Ada hari ini untuk bisa menyemangati kita semua? Nah, ini rawan-rawan, jam-jam rawan ini pagi-pagi. Ada yang jogging, ada yang apa, yang tidak bisa kemana-mana. Ya, kita fokus di Zoom ini untuk menjaga kesatuan kita dan menjaga semangat kita. Bagaimana atmosfer yang ada di Monas saat ini. Apalagi ada live report mungkin sebentar dari tim yang ada di Jakarta untuk menyemangati kita yang ada di Zoom saat ini. Iya, betul. Dan jadwal kita hari ini sudah kita susunin bahwasannya bersama tembus blokade Gaza, Allahu Akbar. Jadi sebentar kita akan apalagi namanya, kita akan sebutkan bersama tembus blokade Gaza, jawabannya langsung Allahu Akbar. Maka silakan siap-siap untuk mengetik ya, untuk bagaimana melihat semangat daripada teman-teman yang sudah bergabung saat ini. Silakan. Ya, dan di titik nobar di sana sudah ada rekan Hendrawan dari Wahda Inspirasi Zakat Sulawesi Tenggara. Dan juga sudah tersambung juga titik nobar di Pondok Tahfiz. Masya Allah. Palestina dan Indonesia satu hati, satu rasa. Monitor. Ustadz Hendrawan. Ini mudah-mudahan listrik Kota Kendari stabil hari ini. Ya, secara umum Sulawesi Tenggara dan di tempat-tempat kita yang saat ini lagi join di kegiatan Zoom meeting kita. Ya, dan di sini sudah nampak ya di layar kita. Tetap ada di sini titik nobar Tahfiz Abdurrahman bin Auf. Ya, di sana kita menyaksikan. Boleh dipotret landscape mode kameranya Ustadz biar tidak sakit. Tak punya leher ini nonton. Di titik yang kedua Ustadz di mana? Titik kedua ini di Puat, Ustadz, di Kota Kendari juga. Oh, di Kota Kendari. Mungkin ada komunitas yang lain yang
di kabupatennya mungkin juga lagi nobar, ya nobar di rumah tangga juga boleh dengan anak-anak, dengan pasangan kita, istri kita, suami misalnya, jangan biarkan mereka untuk tidak mengikuti kegiatan kita hari ini karena atmosfernya sangat kuat, momennya dapat, apalagi seruan kita, gerakan kita saat ini adalah seruan bersama Palestina, jangan biarkan Gaza dilaparkan. Jadi isu yang paling hangat saat ini adalah yang paling prioritas untuk kita selesaikan, hadapi adalah bagaimana rakyat Gaza saat ini yang begitu kelaparan dan itu didominasi oleh anak-anak. Sehingga karena itu semua dampak dari blokade dari beberapa sisi, sehingga agak kesulitan mengakses makanan ke Gaza. Maka mungkin itu yang perlu kita sambungkan dan terus kita gaungkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena la haula wala quwata illa billah. Silakan Ustaz. Ya, dan saat ini partisipan kita di ruang Zoom sudah mencapai angka 229 dan kami ucapkan ahlan wasahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada seluruh peserta di pagi hari ini. Ya, bersama Tembus Blokade Gaza. Allahu Akbar. Ya, kita memotivasi diri kita di pagi hari ini dan silakan terus mengajak daripada rekan-rekan kita untuk bisa bergabung. Dan kami ingin dapatkan kembali info dari mana saja ini yang sudah bergabung. Tadi kita sudah mendapatkan ada yang ya dari Manado, dari Kota Kendari, dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli, ya dan juga dari Tarakan, Makassar, Sulawesi Selatan, dari Goa juga, bahkan sampai Banjarmasin juga tadi sudah hadir bersama kita. Dan kita ingin mendapatkan info yang lebih jauh lagi, silakan terus tuliskan di kolom komentar. Dan di sini ada yang memotivasi kita juga di pagi hari ini, Ustaz. Ya di sini sampaikan ya salah satu doa untuk warga Gaza. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di Palestina. Ya Allah, jadikanlah pelindung dan penolong bagi mereka. Ya Allah, rahmatilah mereka, berilah mereka rezeki, kuatkan langkah mereka dan menangkanlah mereka atas musuh mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bagaimana di titik nomor 1 suasana supaya menjaga semangat kita yang ada di Zoom? Monitor dari mungkin titik pertama di Pondok Pesantren Tahfiz Abdurrahman bin Auf di Lorong Jambu. Silakan, sudah terhubung dengan santri-santri, para generasi-generasi pembebas Al-Aqsa. Monitor di titik kedua di pesantren Abdurrahman bin Auf yang ada di Puatu. Apa sudah tersambung? Jadi Ustadz Rais, 3 Agustus hari ini adalah hari solidaritas global untuk Gaza. Jadi ini adalah gerakan global untuk support Gaza, untuk hentikan genosida dan kelaparan. Jadi ini adalah peristiwa sangat begitu panjang yang disaksikan oleh seluruh dunia, tidak ada rahasia dan semua bisa terbuka dan semua bisa kita lihat secara nyata. Mungkin kita tidak bisa hadir offline saat ini bergabung dengan teman-teman yang ada di Monas, tapi kita bisa mengambil bagian dengan hadir di Zoom pagi ini. Bersama kita tularkan semangat perjuangan bersama Gaza. Dari hal-hal yang kecil, dari semua komitmen dan ikatan iman, bersama kita akan tembus, insya Allah, blokade Gaza. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, dan jika memang jika Monas mampu menggerakkan santri, mahasiswa, masyarakat, public figure, para ulama, maka kita hadir di Zoom juga melakukan hal yang sama dengan hadirnya seluruh elemen masyarakat. Dan ya tentu kita sudah infokan tadi, saat ini kita punya 2 titik nobar, yaitu di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf
ya mengadakan nonton bareng ya sebagai bukti reaksi dukungan terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Di sana telah hadir juga tim dari Wadah Inspirasi Zakat, ya ada Ustadz Faiz ya Rahwadin yang akan melaporkan berapa jumlah santri yang nobar dan yel-yel yang sudah disiapkan. Kita menyapa dulu Ustadz Faiz. Assalamualaikum. Ya, nampaknya mungkin masih persiapan di sana ya. Kita menyapa lagi ya. Assalamualaikum. Ya, kita coba bacakan dulu beberapa komentar yang sudah ada di sini. Bahwasannya Palestina dan Indonesia satu hati, satu rasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Karena memang pertama kali pengumuman kemerdekaan Indonesia yang kami baca dan paling sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan di Indonesia adalah negara Palestina. Sehingga kita rakyat Indonesia dengan para pendahulunya itu punya beban besar, punya semangat besar, tanggung jawab yang besar untuk berada di garda terdepan membebaskan Palestina saat ini dengan apa mengarahkan segala kemampuan kita, apa yang bisa kita perbuat untuk saudara dan saudara kita yang ada di Gaza saat ini. Bagaimana Ustaz, belum tersambung dari pesantren di 2 titik nobar kita? Ya, info dari rekan kita di sana ternyata ada kendala jaringan dan sedang berusaha. Ya, ini merupakan bentuk mujahadah kita juga tentunya bagaimana dalam perjuangan itu tentu memang banyak lika-liku. Ya, begitu pula mungkin saudara kita di sana dan kita harus terus berupaya ya untuk bisa memberikan yang terbaik tentunya. Iya. Jadi sekalian itulah mungkin bentuk bahwa semangat bela Palestina di Monas itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang hadir di sana, tapi semangat itu justru mengalir deras juga ke seluruh Indonesia meski hanya lewat Zoom saja. Ini menandakan bahwa sekecil apapun upaya akan kita lakukan sebagai reaksi positif kita, sebagai reaksi terdepan kita atas kekejian kelakuan Zionis dan sekutunya. Maka saat ini mungkin kita akan mendengarkan dari beberapa materi Ustaz ya, dari narasumber kita. Ada Bang Ustadz Muhammad Hussein Gaza mungkin akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan informasi terkini terkait kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Nah, mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa Ustadz Hussein Gaza ini adalah salah satu orator di aksi bela Palestina Monas pada pagi hari ini. Beliau akan bersama-sama dengan alim ulama kita, cendekiawan kita, tokoh-tokoh nasional kita untuk memberikan orasi yang akan membakar semangat teman-teman yang ada di Monas. Bagaimana Ustadz? Ya, kita sembari menunggu dari para narasumber kita bergabung, kita coba kembali menyapa titik nobar kita untuk bisa memberikan semangat bersama di pagi hari ini. Di sana sudah ada titik di Ponpes Abdurrahman bin Auf ya di sana. Sudah ada rekan Faiz Rahwadin di sana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz Faiz? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah semangat juga dari peserta santri di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf Wahda Islamiyah Kendari Ustadz. Berapa santri yang hadir Ustadz?
Iya, bagaimana Ustaz? Ada berapa santri yang ikut nobar pada pagi hari ini? Iya, bisa diulangi Ustaz? Berapa peserta santri yang mengikuti nobar pada pagi ini di pesantren di titik situ, Ustaz? Iya. Ya, untuk saat ini Ustaz, peserta para tahfiz sekitaran 50 sampai 60-an Ustaz. Yang lainnya masih bersiap untuk segera bergabung di lokasi Ustaz. Masya Allah. Bagaimana dari titik nobar yang lain? Titik nobar yang kedua? Kita mau dengarkan dulu ini Ustaz, semangat daripada titik nobar yang sudah dilaporkan tadi, bagaimana semangatnya di sana ya untuk bisa membantu menyemangati kita yang ada di ruang virtual saat ini. Silakan Ustadz Faiz. Ya, baik Ustaz. Sembari menunggu daripada rekan-rekan kita, rekan-rekan lapangan yang saat ini ada di titik nobar, ya semoga Allah mudahkan aktivitas mereka di sana. Ya, saat ini kita sudah di pukul 06.24 dan jumlah partisipan kita sudah di angka 320. Ya, Masya Allah masih terus berlanjut ini Ustaz. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa bersama-sama di pagi hari ini. Sudah ada Bang Hussein? Ustadz Hussein sudah ada? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lagi perjalanan Ustadz menuju Monas? Ya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ustadz, semangat kami dari Indonesia bagian tengah dan timur ini saat ini, karena belum sempat ke Monas, itu ingin menjaga semangat teman-teman, para Ustadz sekalian yang ada di Monas. Kami salurkan di Zoom ini Ustadz pada pagi ini untuk membersamai Ustadz-Ustadz yang ada, para cendekiawan kita yang ada, para tokoh-tokoh kita yang ada di Monas saat ini. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Antum gimana, sehat? Teman-teman tuh ya. Muter. Ya baik, sahabat Palestina, semangat bela Palestina di Monas tidak hanya dirasakan oleh mereka yang hadir di sana, tapi semangat itu mengalir deras di seluruh Indonesia meski hanya lewat Zoom. Ini menandakan bahwa sekecil apapun upaya akan kita lakukan sebagai reaksi atas kekejian Zionis dan sekutunya. Beberapa saat lagi ya kita akan mendengarkan daripada narasumber pertama kita, ya Al-Ustadz Muhammad Hussein Gaza LC, ya yang saat ini sudah hadir bersama-sama kita, ya, dan juga beliau adalah salah satu orator ya di aksi bela Palestina di Monas, ya, dan setelah materi beliau akan segera bergabung dengan para tokoh alim di sana. Maka kita akan dahulukan beliau Ustaz untuk bisa berbicara tentang kita, untuk melaporkan ya bagaimana sih kondisi Palestina saat ini dan apa yang mesti kita lakukan. Karena beliau ini adalah seorang jurnalis sekaligus founder dari INH, ya, International Networking for Humanitarian, ya, dan juga kita sudah bergabung. Oke, Ustaz. Kita persilahkan beliau untuk bisa memberikan kita semangat. Fadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, kana ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, senang sekali pada subuh hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui saluran Zoom. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kegiatan kita pagi hari ini, karena kita sedang berada di fase hari, ya, permulaan hari yang Allah janjikan keberkahannya, dan kita membahas satu
tema yang tidak lain dan tidak bukan adalah Palestina, negeri yang penuh keberkahan. Maka semoga dengan banyaknya kombo-kombo keberkahan itu kita mendapat keberkahan. Baik, saya ingin sampaikan dulu garis besarnya kondisi Gaza hari ini. Pertama, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita saksikan dari tayangan-tayangan smartphone kita, dari media sosial kita, media-media mainstream televisi, itu jauh dari realita yang sebenarnya terjadi di Gaza. Artinya apa? Penderitaan yang dirasakan oleh warga Gaza itu jauh melampaui apa yang kita saksikan. Ya, kenapa? Banyak hal, teman-teman. Pertama, memang nggak semua penderitaan itu terdokumentasi oleh kamera, ya. Karena dengan kondisi seperti ini, jumlah dokumentasi itu sangat terbatas. Kedua, ada 230 lebih jurnalis yang dibunuh secara sengaja oleh Zionis. Bayangkan kalau 200 jurnalis itu masih hidup. Akan semasif apa kira-kira pemerintahan dari Gaza? Nah, jadi itulah Israel. Ketika mereka ingin menghentikan kabar dari Gaza, mereka tidak sekedar memblok atau men-take down akun-akunnya, tapi pemilik akunnya dibunuh beserta keluarganya. Ya, maka sudah jelas sekali ketika satu tirani itu melawan kebenaran, maka yang dibunuh adalah suara-suaranya. Itulah kenapa suara-suara Gaza yang dihabisi, karena mereka sadar inilah kebenaran sesungguhnya yang tidak bisa sekat-sekat atau tidak bisa dibendung. Maka dari itu, itulah kenapa saya katakan penderitaan yang terjadi di Gaza hari ini itu benar-benar jauh melampaui apa yang kita saksikan. Jadi kita sekarang aja melihat kondisi Gaza aja udah nggak kuat. Ya, aduh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit depresi, akhirnya ya udahlah scroll ke bawah sampai kita menemukan postingan-postingan yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, hilanglah rasa bersalah itu, hilanglah rasa sedih itu. itu sesuatu hal yang sebetulnya ironi dan juga menggelikan serta membuat ya memalukan lah kalau bagi saya itu. Nah, jangan bilang juga bagus. Baik, teman-teman yang memuliakan, saya ingin singkat saja pagi hari ini. Kata kuncinya adalah tawakuf an rudud al-af'al al-atifiyah wa nabda sinat al-af'al al-strategiyah. Itu adalah wejangan, itu adalah prinsip yang diajarkan oleh guru kami, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, pakar kepalestinaan, dosen guru besar di Universitas Essex, Inggris. Dia adalah spesialis Baitul Maqdis yang riset permasalahan Baitul Maqdis sudah 35 tahun. Dia bilang apa? Wahai umat Islam, berhentilah menunjukkan reaksi emosional. Mulailah kita beraksi strategis. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang, meskipun sebetulnya didasari oleh satu event yang sama. Masalah terbesar hari ini, kenapa kita nggak konsisten bicara Palestina? Karena kita masih menangkap sinyal-sinyal dan kabar-kabar dari Gaza ini dengan tanggapan reaksi yang emosional. Ya, kalau nggak ada pemberitaan, ya kita nggak akan bereaksi. Ketika ada pemberitaan, kita bereaksi, itu pun secara emosional, menangis, bersedih, masuk ke tahapan frustasi, depresi. Tangisan kita tidak akan pernah berguna.
bagi warga Gaza. Dan bukan itu yang dibutuhkan oleh warga Gaza. Maka berhentilah bereaksi, mulailah kita beraksi strategis. Nah, ini penting sekali kita pahami. Apa itu aksi strategis? Kalau kita berpatokan pada syair ilahi, kepada isyarah ilahiyah, isyarah samawiyah, atau sinyal-sinyal dari langit, sudah ada jelas di situ Allah jelaskan. Ini kayak apa? Iya. Ntar dulu ya, saya mau ganti ini dulu. Wifi bukan. Suaranya masih jelas Ustaz? Masih jelas ya, tapi nggak jelas sebentar sih. Ini habis baterai ini apa namanya? Atau headsetnya, saya mau ganti dulu ya. Ya, tenang guys. Saya baru beli earphone baru guys. Suara saya jelas gak? Ya jelas, Ustaz. Jelas ya? Iyalah, earphone baru. Senggol dong. Terus ini gak enak masuk, makanya kayak mau jatuh gitu, kayak bersan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kembali ke laptop. Ya, jadi gini. Apa yang dimaksud dengan reaksi strategis, teman-teman? Aksi strategis. Ada beberapa poin, tapi saya akan mengambil satu poin penting yang sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Itu ayat yang semua kita hafal dan dibacakan berkali-kali setiap tahun di berbagai aksi, di berbagai peringatan-peringatan Isra Mi'raj, ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Artinya, subhanalladzi, maha suci zat asra yang telah memperjalankan bi'abdi seorang hambanya, Nabi Muhammad SAW, minal masjidil haram bilailan, di satu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Dr. Ahmad Naufal, mufassir Palestina yang tinggal di Yordan, mufassir kontemporer, dia menulis buku judulnya Tafsir Surat Al-Isra, Dirasat Tahliliyah Mawdu'iyah. Tafsir Surat Al-Isra, penelitian analitik dalam, ya, pelajaran analisis dan tematik. Dia menjelaskan bahwa ayat ini itu tidak hanya menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ya, di situ emang pastilah itu peristiwa Isra Mi'raj, tapi itulah i'jazul Quran. Kata-kata yang Allah gunakan itu memiliki banyak hikmah dan banyak pesan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Nah, itu intinya. Ya, kenapa Allah tidak menyebut misalnya min Makkah ila Syam atau ila Baitul Maqdis misalnya? Kenapa Allah tidak menyebut nama kotanya? Allah tidak menyebut misalnya nama jazirahnya minal Najd misalnya, ya. Minan Najd ila Syam misalnya. Tapi kenapa dari masjid ke masjid? Nah, di situ adalah pesan tersirat. Maksudnya apa? Bahwa perjuangan ini melibatkan variabel bernama masjid. Bahwa pembebasan Masjidil Aqsa tidak akan pernah terwujud kalau tidak dimulai dari masjid-masjid sekitar kita. Kita tidak akan bisa membebaskan Masjidil Aqsa kalau kita belum bisa membebaskan masjid-masjid sekitar kita dari kekosongan dan kesunyian. Itu kuncinya. Maka pergerakan ini harus dimulai dari masjid
agar berujung pada masjid. Masjidil Haram ini adalah simbol ibadah individual. Umroh, haji, salat. Di situ, di mana ibadah ini pahalanya ya untuk si pelaku aja. Ya, kita mau sholat, seluruh umat Islam sholat berjamaah di masjid misalnya semuanya, apakah akan bisa mengembalikan kejayaan Islam? Nggak bisa. Kenapa? Karena kejayaan Islam selalu yang dijadikan barometernya adalah Masjidil Aqsa. Itulah simbol ibadah sosial. Ketika kita berjuang untuk Masjidil Aqsa, ketika kita membebaskan Masjidil Aqsa, maka dampaknya itu akan menyebar ke seluruh alam semesta. Tidak hanya kepada umat Islam, tapi ke seluruh alam semesta. Apa dalilnya? Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami telah selamatkan Ibrahim dan Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang kami berkahi, kata Allah, fiha di dalamnya lil alamin untuk seluruh alam semesta. Maka para ulama bersepakat bahwa di antara Ibnu Katsir ya, dan juga Sahibul Zilal bersepakat bahwa pusat keberkahan alam semesta itu terletak di negeri Baitul Maqdis, di negeri Syam. Nah, ini penting teman-teman. Maka dari itu kita selama ini sering mendengar seluruh khatib-khatib Jumat, seluruh ulama kita bernarasi ini semua demi mengembalikan kejayaan Islam. Para praktisi edukasi Islam demi kejayaan Islam. Kemudian para pengusaha, para ulama. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah benar-benar mendengar ada yang mendetailkan. Sebetulnya ketika para ulama ini menyebut kejayaan Islam, apa barometernya, apa ukurannya? Nah, itu yang harus diperjelas. Kalau kita nggak punya ukuran, nggak punya barometer, kita tidak akan bisa membangun tangga-tangga perjuangan, tangga-tangga pencapaian. Apa sih kebangkitan Islam itu? Anda selalu mengatakan kebangkitan Islam. Apakah ketika seluruh umat manusia masuk Islam? Apakah itu yang dengan kebangkitan Islam? Atau ketika seluruh, misalnya anak-anak umat Islam hafal Quran? Atau ketika seluruh masjid itu penuh? Apakah itu kebangkitan Islam? Tidak. Sejarah mencatat umat Islam baik di masa para sahabat, di masa para khilafah yang 4 atau khilafah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ya selalu barometer umat Islam dikatakan jaya, dikatakan bangkit adalah ketika kedua masjid itu, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kedua-duanya berada dalam kekuasaan umat Islam, dalam pelukan umat Islam. Itulah barometer kejayaan umat Islam. Maka kalau kita sudah tahu barometernya, sudah. Sekarang kita arahkan semua potensi kita dari yang terkecil, dari yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, semua kita arahkan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Bagaimana caranya? Ya tadi, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Gerakan strategis ini adalah gerakan nafas panjang. Gerakan yang memang dibutuhkan kesabaran. Masalahnya umat Islam hari ini terbiasa hidup pragmatis dan praktis. Ketika kita semua sadar bahwa Yahudi dan Amerika serta dunia Barat, mereka mendirikan entitas bernama Israel, itu tidak sehari semalam seperti Roro Jonggrang, Roro Jonggrang, ya. Tapi mereka itu mempersiapkan pendirian negeri Israel, negara Israel hoax itu sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Penuh dengan kesabaran, berdarah-darah. Kenapa kita umat Islam ini terburu-buru? Pengen 2-3 tahun, lalu merdeka, lalu selesai. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu yang harus kita pahami. Bahwa langkah strategis ini memang harus lama. Memang harus jangka panjang. Memang harus visioner. Nggak bisa yang namanya instan. Melihat berita Perancis ingin mengakui Palestina, Inggris ingin mengakui Palestina, wah semuanya euforia. Alhamdulillah,
Ngapain bilang alhamdulillah? Itu tidak berfungsi apa-apa, tidak akan berdampak apa-apa. Memang kalian kira masalah Masjidil Aqsa ini akan selesai melalui jalur pengakuan negara itu ke PBB? Enggak. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Maka dari itu, janganlah kita ini membiarkan kemarahan kita itu berujung pada keluarnya tetesan air mata. Itu namanya reaksi emosional yang saya bilang. Tapi kita membutuhkan reaksi strategis. Tahan amarah kalian, lalu sebarkan ke seluruh kujur tubuh kalian, dan bawa amarah kalian ke semua tempat-tempat yang kalian datangi, ke rumah, bawa amarah kalian untuk Baitul Maqdis. Amarah itu ketika kalian gunakan di rumah, maka akan berbuah pada tarbiyah kepada anak-anak kita. Kita akan mentarbiyah anak kita menjadi generasi pejuang-pejuang. Bawa amarah itu ke sekolah, wahai para guru. Guru-guru ini kalau sudah marah terhadap Zionis, lampiaskan kemarahannya kepada anak-anak muridnya. Tanamkan visi misi pembebasan kepada anak muridnya. Bawa amarah itu ke masjid. Ya, sampaikan, marah pada diri kalian. Kalau kita nggak bisa sholat berjamaah di masjid, maka kemarahan kita terhadap Zionis adalah kemarahan yang semu, yang dusta, yang hipokrit, munafik. Karena kemarahan itu, kemarahan sesungguhnya adalah ketika kemarahan kita ini bisa memaksa kita, memotivasi kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik, menjadi pribadi muslim yang siap mengupgrade kualitas kita. Itulah kemarahan yang dibutuhkan. Kalau kemarahan berujung pada air mata dan kesedihan, itu adalah kemarahan yang sia-sia. Maka sebagai penutup, ya karena sudah ada Ustaz Edgar Hamas juga di sini, tadi saya sudah lihat beliau sudah masuk ya. Saya selalu sampaikan di berbagai aksi-aksi ya yang ada, saya katakan kepada para hadirin bahwa barometer kesuksesan aksi hari ini bukanlah seberapa banyak donasi yang dikumpulkan, bahwa ukuran keberhasilan aksi hari ini bukanlah seberapa banyak yang datang memenuhi lapangan-lapangan ini, tapi barometer dan ukuran kesuksesan aksi-aksi semacam ini adalah seberapa banyak saf-saf salat subuh berjamaah kita di masjid-masjid sekitar kita besok, lusa, 3 hari lagi, pekan depan, sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Itu adalah salah satu cara, salah satu bentuk langkah strategis yang tadi saya katakan. Maka berhentilah kita bereaksi emosional, mulailah kita beraksi secara strategis dengan melibatkan semua elemen masyarakat, elemen keluarga kita, dan mengerahkan semua yang bisa kita serahkan. Jangankan harta kita, kalau bisa waktu kita, energi kita, tenaga kita, bahkan darah dan nyawa kita untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Birruh, biddam, nafdi kaya Aqsa. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Intinya adalah aksi strategi dari masjid ke masjid. Para ustadz dan ustazah sekalian, teman-teman partisipan, pesan dari Ustadz Hussein Gaza, mulailah dari membebaskan masjid yang ada di sekitar kita. Jangan jangan sunyikan masjid kita. Syukran, jazakumullah khairan Ustadz. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan aksi bela Palestina di Monas berjalan dengan lancar. Barakallahu fikum Ustadz. Allah yabarik fikum. Saya mohon izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iya, luar biasa Ustaz, ini merupakan hal yang sangat menggugah kita tentunya. Ternyata memang selama ini terkadang ya koar-koar kita terkadang belum tepat sasaran ya. Maka sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita, tentu kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, seperti bagaimana membebaskan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Tentu ini tugas kita juga ya, bagi yang sudah memiliki kesadaran akan hal itu, untuk bagaimana terus menyebarkan kebaikan tentunya di tengah-tengah masyarakat. Baik Ustadz, mungkin kita tersambung dengan Ustadz
Syebani yang ada di Monas? Bisa dicek? Oh, apa itu? Ya, nampaknya masih diusahakan kesambung Ustadz, dan kita coba menyapa dulu kembali di titik nobar. Ini kami lihat dari tadi sudah mulai action di sana, dan di sana juga sudah ada rekan kita ya yang bergabung di sana di titik nobar tim WIS 2. Ya, dan juga Assalamualaikum. di saat ini, dan saat ini sudah tergabung ternyata narasumber kita di sana ada Ustadz Syaiful, dan juga ada Ustadz Edgar Hamas ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, sembari menunggu narasumber kita kembali ke titik nobar di sana. Ya, sudah bergabung ya Ustadz Edgar Hamas. Assalamualaikum Ustadz. Ya, mohon ini tim bisa dijadikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum Ustadz Syaiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz di pagi hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, kita akan menyapa lagi di titik nobar Ustadz ya. Silakan. Bagaimana di Lorong Jambu? Bagaimana para santri kita? Berapa jumlah yang hadir hari ini? Ustadz Andi Rais ya? Tes, iya. Itu Ustaz, Ponpes Abdurrahman Puwatu. Oh, Puwatu. Berapa yang hadir Ustadz? Bagaimana sudah yel-yel kepada partisipan nobar kita? Ustaz. Ya, jumlah santri yang bergabung di Ponpes Abdurrahman ini Ustaz kurang lebih 300 orang Ustaz. Oh, Masya Allah. Ikhwah akhwat Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh, ini tampilan. Bagaimana para generasi Salahuddin Al-Ayyubi? Ini tampilan videonya Ustaz. Ya, sekarang kita berada di Masjid Aisyah ya, di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf bersama para santriwan dan santriwati. Masya Allah. Ya, silakan. Mau dites yang semangatnya Ustaz. Ya, kami ingin melihat semangat daripada penerima Ayubi di sana. Silakan. Apakah ada yel-yel di sana yang bisa diberikan di ruang virtual untuk menyemangati kita di pagi hari ini? Ya. Ya, alhamdulillah kami sekarang berada di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf Wahda Islamiyah Kendari. Ya, tampak terlihat para santri sangat antusias dan semangat dalam mengikuti nobar ini. Dan tidak hanya kita nobar, tentunya kita di sini adalah untuk menunjukkan bukti bahwa kita tidak diam, tapi kita bergerak, kita peduli terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Oke, untuk memantik semangat kita yel-yel dulu. Oke. Bersama tembus blokade Gaza. Ulangi sekali lagi. Tembus blokade. Bersama Gaza. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, demikian laporan dari Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf Wahda Islamiyah Kendari. Kami kembalikan kepada Mas Rais. Ya, baik. Terima kasih ya Ustadz Faiz Rahwadin di Ponpes Abdurrahman bin Auf Tahfiz, dan kita ke Ponpes Abdurrahman bin Auf Puwatu. Ya, di sana kita lihat ini cukup banyak
ya titik nobar di sana dan ada Iwa Ahwat juga. Kita coba dengarkan semangat mereka di sana seperti apa. Silakan. Ya, baik. Keren. Ya, kami di sini ya, titik nobar di Ponpes Abdurrahman Kuwato dan Masjid Aisyah bersama santriwan dan santriwati. Ya, mungkin kita tes semangatnya ini. Santri Ponpes Abdurrahman bin Auf. Allah. Itu ya semangat dari santriwati dan santriwan Ponpes Abdurrahman bin Auf. Kami kembalikan ke Masya Allah. Ya, mungkin jaringan agak terputus dari Puatu, tetapi semangatnya sudah sampai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa sudah terhubung dengan Ustadz Syebani yang ada di Monas, Ustadz Rais? Ya, berdasarkan pantauan kami saat ini belum ada tim yang bergabung dan rekan panitia kita masih berusaha untuk menghubungi tim yang ada di sana karena dia di sana lagi persiapan ya untuk aksi akbar di Monas saat ini. Dan Jadi, saat ini partisipan kita Ustaz sudah di angka 489, ya kita coba terus meng-up ini dan kami infokan kepada rekan-rekan semua sahabat Palestina, ya mari terus ajak daripada kenalan kita untuk bisa bergabung di pagi hari ini sebagai wujud daripada semangat kita ya untuk membela daripada Palestina. oh, Ketua DPW Resen, silakan Ustadz. Ahlan wa sahlan Ustadz. Apa mic Ustadz bisa terbuka? Mohon dimonitor admin. Iya, sudah tidak terhubung bersama kita Ketua Dewan Pengurus Wilayah Wadah Islamiyah Sulawesi Tenggara. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit saya tadi ceramahnya Ustadz, ya mungkin karena semangatnya sehingga perlu kita sedikit karena ini bisa menyebabkan di antara kader kita salah paham. Jadi perjuangan Gaza ini ya bukan hanya satu aspek saja, ya termasuk kita berteriak, menangis, ya berkumpul seperti itu merupakan akumulasi daripada menuju pada kemenangan Gaza. Meskipun memang pesannya bawa dari masjid. Ya, oleh karena itu ketika perang Israel dengan Arab, seorang pemuda Arab mengatakan, tunggu kami akan membunuh kalian ketika ketika ada saatnya nanti batu akan berteriak bahwa di belakang saya ada Yahudi. Seorang pemuda Yahudi mengatakan itu terjadi ketika sholat subuh kalian sudah sama dengan sholat Jumat kalian. Ya. Itu memang bisa dipahami dari situ bahwa gerakan ini adalah dari masjid ke masjid. Tapi tidak bisa kita menafikan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim hari ini. Karena ini kalau disalahpahami bisa mengatakan tidak perlu kita hadir kalau ada aksi begini karena tidak ada gunanya ternyata. Ini perlu mungkin dianukan harus ada bijak dalam menyampaikan hal ini. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada ikhwas semua dan akhwat di seluruh Sulawesi Tenggara bahwa keberadaan kita adalah punya arti yang besar dalam menuju kepada titian-titian dari sekian banyak batu bata perjuangan. Ya, salah satunya adalah kita berkumpul di sini. Ya, syukran. Ya, khair. Ya, syukran jazakumullah khair Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ustadz Rais, mungkin kita karena dua pemateri kita sudah hadir membersamai kita pada pagi hari ini. Ada Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Assalamualaikum Ustadz. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi
Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ya, Alhamdulillah. buat teman-teman yang ada di Titik Nobar dan seluruh partisipan kita, Ustadz Muhammad Edgar Hamas adalah penulis sekaligus founder Gen Saladin atau Gensa yang akan membahas pada pagi hari ini adalah siapa tahu kamulah Salahuddin. Kepada Ustadz mungkin kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mu'izzul mujahidin, nasirul mu'minin, wa mudhillatu ghatil mutajabirin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujahidi syahid, wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihadahu ila yaumiddin, amma ba'du. Yang ana hormati para asatidah di sini tadi, para moderator, para ulama, termasuk diantaranya alhamdulillah Al-Ustadz Ketua DPW Hidayah Sultra, semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan segala afiah, dan kepada hadirin semuanya di sini termasuk yang di pondok-pondok pesantren, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa, dan salah satu nikmatnya adalah dimudahkannya kita untuk ikut serta dalam segala upaya demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan Baitul Maqdis. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, yang kata Abu Ubaidah, juru bicara dalam setiap pidatonya, assalatu wassalamu ala nabi al-mujahid asyahid. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada seorang nabi yang mujahid dan syahid. Sebuah pemilihan diksi yang tepat untuk menggambarkan bagaimana umat Muhammad adalah umat pejuang dan umat yang merindukan sebuah wafat dan kematian yang mulia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW, yang mana ada sebuah tulisan di gerbang salah satu dinding Masjid Al-Aqsa, lan tarka ummatun qaiduha Muhammad. Sebuah umat yang tahu bahwa nabinya adalah Muhammad tidak akan tunduk kepada siapapun. Ada juga satu diksi yang pernah kita sering dengar, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud, meskipun ini dikritik sama ulama Palestina. Artinya Khaybar Khaybar ya Yahud, Khaybar, ingatlah Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan kembali. Kata Syekh Gaza ini bukan akan kembali, tapi sudah ada di sini. Kalau ada yang bilang tentara Muhammad akan kembali, bukan akan lagi, tapi teman-teman yang ada di Ponpes Abdurrahman bin Auf, teman-teman yang ada di Monas, teman-teman yang ada di Sultra, di mana-mana, Jaishu Muhammad huna mawjud. Tentara Muhammad itu ada di sini, bukan akan lagi, tapi kita semua insya Allah bagian dari tentara Nabi Muhammad itu. Pada kesempatan pagi hari ini, selama setengah jam ke depan, kalau tidak salah saya dapat penjabaran waktunya dari panitia, saya akan coba jelaskan tentang sangat mungkin bahwa kita akan menjadi Salahuddin Al-Ayyubi di masa kini. Teman-teman semua, siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Rahimahullah. Beliau adalah seorang pahlawan Islam yang lahir tahun 1137 dan wafat tahun 1193 atau 4. Beliau menjadi sangat relate dan berhubungan dengan agenda pembebasan Masjid Al-Aqsa karena Salahuddin itu adalah pembebas terakhir sebelum kita nih. Jadi pembebasan Al-Aqsa paling dekat dengan zaman kita itu tahun 1187 atau tahun 583 Hijriah. Salib koalisi belasan negara Eropa setelah penjajahan 88 tahun lamanya dibebaskan sama Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187, ratusan tahun lamanya, sampai kemudian muncullah tahun 1917 di mana Lord Allenby, salah seorang jenderal Inggris, itu masuk ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, dan mengumumkan masuknya Inggris ke Palestina untuk menguasai Palestina di Perang Dunia I. Dan sejak 1917 sampai hari ini keadaan kita, keadaan Al-Aqsa secara khusus itu tidak baik-baik saja.
Teman-teman boleh dihitung 1917 sampai ke 2025 itu udah 100 tahun lebih. Bedanya Salahuddin sama kita, Salahuddin itu membebaskan Al-Aqsa saat Al-Aqsa udah dijajah 88 tahun. Kita ini adalah generasi yang kebagian Al-Aqsa dijajah sudah 1 abad lebih, dan sekarang keadaannya meskipun gak baik-baik aja, saya bilang ya, meskipun gak baik-baik aja, biasanya kalau meskipun itu ada lanjutannya. Meskipun gak baik-baik aja, umat Islam itu sedang beranjak bangkit dari sekolah, dari masjid, dari rumah tahfidz, dari camp-camp mereka, dari kantor mereka, dari kampus-kampus mereka. Umat ini udah di sebuah level baru, di mana umat Islam ini makin tidak mudah lupa. Salah satu masalah umat Islam kan gampang lupanya, hadirin sekalian. Salah satu masalah umat Islam adalah gampang lupanya, dan hadirin sekalian, sebuah apresiasi kepada WIZ, kepada Wihdah, kepada teman-teman. Ini hari ke-600 sekian dari Badai Al-Aqsa, dan lihat, bahkan kajian ini, bahkan aksi online ini ada 542 orang, itu tandanya kita berhasil membuat takut Zionis. Ya. Kalau ada intel Zionis pesek di sini, kami katakan kepada Zionis, umat Islam tidak lupa, umat Islam terus mengingat, dan anak-anak muda yang ada di pondok-pondok pesantren yang nonton streaming ini adalah sangat mungkin menjadi salah satu bagian dari Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membebaskan Baitul Maqdis di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, waktu saya mungkin tidak banyak, maka saya akan coba menjelaskan beberapa hal tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tapi saya merasa enak kalau kita menggunakan slideshow buat kita review sama-sama. Hadirin sekalian, mungkin bisa dijawab, kita sama-sama menjawab. Ya, Salahuddin adalah Muslim pertama yang membebaskan Masjid Al-Aqsa, betul atau salah? Silakan dibantu jawab di room chat bagi partisipan. Ya, boleh. Kita lihat, alhamdulillah banyak yang jawab salah. Pembebas Al-Aqsa yang pertama dari kalangan umat Islam, dari kalangan orang beriman. Pembebas Al-Aqsa pertama dari kalangan orang beriman, siapa hadirin sekalian? Kalau memang salah, siapakah manusia beriman pertama yang membebaskan Palestina? Yang membebaskan Palestina. Jawabannya adalah iya, Nabi Yusha bin Nun. Bukan Umar bin Khattab, ya. Nah, Nabi Yusha bin Nun itu adalah murid Nabi Musa alaihi salam yang kemudian melengkapi narasi. Nabi Musa, kalau teman-teman ingat, itu adalah seorang nabi yang memerintahkan Bani Israel, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum. Wahai kaumku Bani Israel, masuklah ke tanah suci. Iya, min aqdasil bilad, min ardhul muqaddasah. Masuk ke tanah suci Palestina. Tapi teman-teman, apakah Bani Israel saat itu mau? Gak mau. Akhirnya Allah hukum mereka yatihuna fil ard, berkeliling di padang tih selama 40 tahun, hingga muncullah Nabi Yusha bin Nun yang memimpin Bani Israel yang beriman untuk membebaskan Baitul Maqdis. Manusia beriman pertama, ya kedua setelah masa Nabi Yusha itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian manusia beriman ketiga adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mudah-mudahan pembebas yang keempat ini dari Indonesia, teman-teman. Sangat mungkin. Meskipun kita paling jauh ya, kita itu adalah Aqsa Syarqi Biladil Islam. Kita adalah negara muslim paling timur. Apakah mungkin negara muslim paling timur yang orangnya ini imut-imut, yang orangnya ini jauh dari Masjid Al-Aqsa, itu punya kesempatan untuk membebaskan Al-Aqsa? Pagi hari ini kita menjawabnya. 554 orang pagi-pagi berkumpul di sini, apalagi juga ada yang di Monas juga. Seakan-akan kita memberi sebuah sinyal kepada sejarah, kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa. Lanjut, Salahuddin memiliki nama asli Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Benar atau salah, hadirin sekalian? Salahuddin memiliki nama asli Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi. Jawabannya adalah benar.
Jadi namanya Salahuddin itu nama aslinya Yusuf. Yang ketiga, Salahuddin tidak pernah mengalami kekalahan melawan pasukan salib. Benar atau salah? 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Setiap orang-orang hebat itu pasti Allah uji dengan kekalahan. Tapi ketika Allah menguji orang-orang hebat ini dengan kekalahan, itu adalah tanda Allah sayang sama mereka dan Allah ingin meninggikan posisi mereka. Allah ingin menghebatkan mereka dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, problems makes progress. Masalah-masalah akan menghidupkanmu. Kalau kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, man tarabba fil afiyah la ya'rif ma yuqasiyihil mubtala. Orang-orang yang hidupnya baik-baik aja tidak akan bisa merasakan hidupnya orang-orang yang terbiasa dengan masalah. Akan beda sekali. Makanya kalau salah satu video yang viral, ada anak kecil yang ngomong tentang enak ya jadi perintis, padahal dia adalah pewaris, nggak tahu siapa namanya itu. Nah itu teman-teman semua orang yang hidupnya biasa-biasa aja, nggak ada masalah, itu gampang ngomongnya. Tapi kalau orang yang memang merintis dari awal, dia pernah jatuh, dia sering dihianati, dia sering mendapatkan cobaan, itu cara mereka memandang hidup itu lebih bijaksana dan mereka tidak akan mudah menjudge orang lain. Sama kayak Salahuddin. Nah, salah satu agenda perbaikan yang dilakukan Salahuddin adalah menutup Masjid Al-Azhar Kairo. Sementara benar atau salah? Ini menarik sekali. Cukup unik. Jawabannya adalah benar. Salahuddin menutup Masjid Al-Azhar yang saat itu dikuasai oleh Syiah dan baru dibuka setelah 1 abad kemudian di masa Sultan Dohir Baibar. Kenapa Salahuddin itu menutup Masjid Al-Azhar? Karena saat itu Masjid Al-Azhar dikuasai oleh Syiah dan menjadi salah satu mercusuar pengetahuan ideologi dan juga mazhab akidah Syiah. Salah satu cara Salahuddin untuk mempersiapkan umat Islam membebaskan Baitul Maqdis adalah dengan menyatukan umat Islam serta memurnikan kembali tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Setidaknya ada 3 hal. Pertama, tasfiyatul aqidah, memurnikan akidah. Yang kedua, tauhidus sufuf, menyatukan soft umat Islam. Yang ketiga, tarbiyatul ummah, mendidik umat. Ini 3 besar yang dilakuin sama generasi Salahuddin. Apa tadi hadirin sekalian? Kita catat sama-sama, kita hafalkan sama-sama, kita pahami sama-sama. Yang dilakuin adalah pertama, tasfiyatul aqidah, memurnikan kembali tauhid kepada Allah. Tidak mungkin orang menjadi pembebas Masjid Al-Aqsa kalau sholat tahajud masih takut sendirian dan ada yang ngaminin di belakang tapi bukan orang. Tidak mungkin kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa kalau malam-malam takut keluar ke kamar mandi sendirian. Tidak mungkin kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa kalau kita masih percaya pada zodiak dan shio. Tidak mungkin kita bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa kalau yang ditakuti itu terlalu banyak. Makanya Haji Umar Said Cokroaminoto mengatakan, hidup akan menjadi remeh, hidup akan menjadi rendah kalau terlalu banyak yang ditakuti. Hidup akan menjadi hidup yang mulia ketika yang ditakuti hanya Allah semata. Itulah ciri khas penting dari generasi Salahuddin. Nah, teman-teman hadirin, kita dan Salahuddin itu sama-sama mengalami duka Al-Aqsa dijajah. Perasaannya sama, timelinenya sama. Nah, lihat gelombang ini, teman-teman sekalian, Salahuddin itu ada di fase bangkit, fase Nahdoh. Fase bangkit itu selalunya dimulakan dari fase runtuh. Jadi ada masanya ketika pasukan salib itu menjajah Baitul Maqdis, itu umat Islam tuh jatuh sekali. Umatnya terpecah, pemimpinnya lebih mesra dengan musuh, ulamanya berfatwa dengan fatwa pesanan penguasa, penguasanya korup, nepotisme. Ini saya ngomongin masa lalu ya. Itu yang terjadi ketika Baitul Maqdis diambil alih sama pasukan salib. By the way, ini saya ngomongin masa lalu ya, saya tekankan sekali lagi. Biar nggak kemana-mana ini. Nah, di masa-masa jatuh itulah, hadirin sekalian, ini adalah bentuk kasih sayang Allah.
Allah tidak akan membiarkan umat ini mati, kata Dr. Roghib Sirjani. Makanya Dr. Roghib Sirjani, seorang pakar sejarah di Mesir, bayangin di Mesir, tahu beliau tuh gimana Mesir tuh. Beliau mengatakan, hadhil ummah ummatun lantamut, umat ini adalah umat yang tidak akan Allah matikan sebelum hari kiamat. Ketika ada sebuah kejatuhan, ketika ada sebuah rasa sakit, Allah pasti akan membangkitkan umat ini dari rasa sakit itu. Ya, maka dari itu ketika melihat sebuah keadaan negeri nggak baik-baik aja, ketika melihat keadaan sebuah masyarakat nggak baik-baik aja, kemudian ada 554 orang yang berkumpul di sini, itu kan kayak semacam satu anomali, teman-teman semua. Anomali, keadaan nggak baik-baik aja. Anda bisa saja sekarang nonton Doraemon, Tuhan. Anda bisa saja sekarang keluar cari nasi uduk, cari nasi di Sulawesi, makan sarapannya apa gitu kan, nasi uduk atau nasi campur, kita bisa aja nggak apa-ngapain atau tidur. Tapi Allah memilih kita semua untuk berpartisipasi menuju fase bangkit ini, dan orang-orang yang Allah pilih untuk membangkitkan umat ini memang tidak pernah orang banyak, tidak pernah orang banyak, selalunya adalah orang-orang yang sedikit, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang sedikit ini, hadirin sekalian. Nah, sebagaimana saya bilang tadi, Salahuddin itu bukan satu orang. Makanya saya sering bilang, Salahuddin itu bukan satu orang, tapi dia adalah satu generasi. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, apakah menjadi Salahuddin itu harus masuk ke militer? Apakah dia harus jadi orang yang jadi kesatria pakai baju besi, pakai helm perang? Maka jawabannya, generasi Salahuddin itu adalah guru yang mendidik anak-anaknya di kelas. Ibu yang mengisahkan cerita Nabi Sulaiman kepada anaknya sebelum tidur. Seorang ayah yang membelikan poster Al-Aqsa dan ditempel di ruang tamu rumah. Seorang kiai yang memberikan sebuah orasi dan khutbah di masjid-masjid. Seorang aktivis yang mengumpulkan donasi untuk Palestina. Seorang pemuda di kampusnya yang membuat sebuah kajian strategis tentang Al-Aqsa. Seorang yang memakmurkan masjid setelah sekian lama dia alpa, seorang anak yang berusaha mengenal siapa saja 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, seorang ibu-ibu yang memasak sop, memasak makanan bernutrisi bagi anak-anaknya dan sambil berdoa, ya Allah semoga adukan sop yang aku buat ini, adukan nasi yang aku ternak ini melahirkan generasi pembebas Al-Aqsa. Generasi pembebas Al-Aqsa adalah setiap orang, meskipun di mana Anda, bagaimanapun kondisi Anda, di Sultrakah Anda, Makassarkah Anda, Jakartakah Anda, Damaskuskah Anda memiliki satu visi bahwa hidup Anda tidak hanya untuk Anda, bahwa hidup kita tidak hanya tentang kita, bahwa hidup kita sudah punya visi yang jauh, yaitu pembebasan Al-Aqsa, dan kita lamunan lama itu dibuyarkan oleh penduduk Gaza sejak Tufanul Aqsa. Itu. Siapa yang merasa hidupnya berubah sejak 7 Oktober? Selamat, Anda sudah dipilih Allah untuk bangun dari lamunan panjang, bangun dari tidur panjang, dan Tufan Al-Aqsa, perjuangan Gaza, kita sama-sama tahu, bukan cuma tentang masyaqqah wa damar, bukan tentang masa sulit, bukan tentang kesulitan dan kehancuran, bal huwa qadhiyatus sabr was sumut. Dia adalah tentang kesabaran dan kekokohan luar biasa yang menginspirasi dunia untuk bangkit. Nah, jangan cuma lihat dari darah sama kesulitannya, tapi lihat dari sabar dan keteguhannya. Itu dia. Itu dia. Nah, generasi Salahuddin itu unik, dinamakan Jilul Farid. Kenapa? Karena punya beberapa karakter. Nah, teman-teman semua ini, by the way, ini adalah mimbar Nuruddin Zangki. Mimbar ini dibangun sama seniornya Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa senior? Saya bilang, karena namanya generasi Salahuddin, bukan cuma Salahuddin. Bukan cuma Salahuddin, demi Allah. Demi Allah, pembebasan Al-Aqsa bukan hanya dengan satu orang. Demi Allah. Dia adalah perjuangan semua orang. Dan by the way, ini saya kasih tahu gambar ini gambar dibangun, ini mimbar dibuat sama mentornya Salahuddin, murabbinya Salahuddin, namanya Nuruddin Mahmud Zangki yang wafat 13 tahun
sebelum Salahuddin membebaskan Al-Aqsa. Bayangkan, yang membuat mimbar ini dia bilang, ya Allah, saya ingin membebaskan Al-Aqsa, saya ingin buat mimbarnya, mimbar ini saya buat, semoga dengan mimbar ini ketika nanti Al-Aqsa bebas, mimbar inilah yang akan kami taruh di sana. Itu tekad Nuruddin Zangki. Beliau berjuang 28 tahun menyatukan umat, membuat ketakutan dan mimpi buruk bagi pasukan salib 28 tahun. Namun Allah menakdirkan Nuruddin Zangki wafat 13 tahun sebelum Salahuddin membebaskan Al-Aqsa. Mimbar itu masih ada sampai kemudian Al-Aqsa merdeka. Salahuddin membawa mimbar itu ke Masjid Al-Aqsa. By the way, ini mimbar sudah dibakar sama Zionis Israel. Maka mimbarnya sudah terbakar. Jangan-jangan mimbar-mimbar di Makassar, mimbar-mimbar di Sultra, mimbar di Jakarta yang akan kita coba bawa nanti ketika Masjid Al-Aqsa merdeka. Allahu Akbar. Meskipun mimbarnya terbakar, semangatnya masih ada. Meskipun Nuruddinnya sudah berlalu, namun inspirasinya masih ada. Meskipun Salahuddin sudah pergi, meskipun Sinwar sudah pergi, Haniyah sudah pergi, Ahmad Yasin sudah pergi, namun semangat mereka ada sampai ke jantung-jantung manusia-manusia timur, tengah, dan baratnya Indonesia, insya Allah. Nah, ini teman-teman, akhirnya dibawa sama Salahuddin 13 tahun, sebada Nuruddin wafat. Nah, kenapa Salahuddin, Nuruddin Zangki, Imaduddin Zangki itu sangat ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa? Ini seharusnya sudah menjadi satu pemahaman penting. Kalau teman-teman lihat reels kami di Gen Saladin terbaru, ada seorang pemuda Gaza yang berteriak, kemudian diliput sama Al Jazeera. Dia bilang kayak gini, Filistin, ardul mahsyar wal mansyar, hadzal bilad wa aqtasul bilad. Dia menyebutkan 2 alasan dari banyak. Saya bilang 2 dari banyak alasan. Yang pertama, dia bilang Palestina, Baitul Maqdis nih, akan menjadi tempat mahsyarnya manusia. Tempat dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Subhanallah. Wal mansyar, tempat menyebarnya manusia ketika amal mereka sudah dihitung. Yang kedua, aqdasul bilad, negeri yang disucikan. Sebagaimana tadi kata Nabi Musa, ya qaumi dukhulul ardul muqaddasah. Maka orang-orang Gaza, begini hadirin, kita akan coba menyelami hal yang sama. Kenapa orang Gaza itu kok teguh sekali, sabar sekali, hebat sekali? Kenapa? Padahal bom yang dijatuhkan Zionis ke Gaza itu sudah melebihi bom yang mereka jatuhkan ke Hiroshima. Bom yang Amerika Serikat jatuhkan ke Hiroshima itu kan 15.000 ton. Bom yang dijatuhkan Zionis itu 25.000 ton. Tapi sudah 600 sekian hari, masyarakat Gaza, bahkan kata-kata pemuda Gaza yang kemudian kami jadikan video di Gen Saladin tuh, dia dengan penuh semangat membara mengatakan, hadza ardul mahsyar wal mansyar, hadzal bilad wa aqdasul bilad. Dan dia bilang setelah itu, Allahu takaffalana minal ju' wallahu takaffalana minal atash. Allah menjamin kami agar kami tidak lapar, Allah menjamin kami agar kami tidak haus. Masya Allah. Akidahnya teman-teman, akidahnya, perhatikan, syuf, ya jama'atul khair. Akidah orang Gaza itu seharusnya yang kita jadikan sebuah contoh. Mereka tuh in another level. Dan teman-teman, permasalahan akidah itulah, keyakinan itulah yang membuat Salahuddin dan Nuruddin Zangki serta generasinya mau membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini sudah jam berapa nih? Saya mau lihat. 6.21, berarti bentar lagi ya. Sekitar beberapa menit lagi. Kita akan coba sampaikan teman-teman kenapa kita perlu belajar dari Salahuddin. Yang pertama nih, beliau bukan dari golongan yang punya hak istimewa. Sama kayak kita. Apakah di sini ada anak gubernur? Belum tentu. Apakah ada anak bupati? Tidak juga. Kita sama-sama orang yang tahu ya, bahwa kita ini orang biasa. Kita mungkin ya anak dari tokoh masyarakat setempat, mungkin mentoknya. Kita tidak seperti Muhammad Al-Fatih yang anak sultan. Tidak seperti para raja-raja atau orang-orang yang jadi staf sus, yang jadi menteri, yang jadi pejabat-pejabat tinggi, eselon, ya kan? Bukan, mungkin kita bukan.
Tapi teman-teman, Salahuddin itu sama kayak kita. Salahuddin itu bahkan lahir dalam keadaan lagi diusir dari rumahnya sendiri. Antum bayangkan, apakah ada di sini orang yang diceritakan sama ayah ibunya, nak dulu kamu tuh lahir ketika eh, kami lagi diusir dari rumah kami sendiri. Oh itu sedih sekali. Salahuddin kayak gitu teman-teman. Hidupnya sejak awal tuh udah susah. Saya bilang Salahuddin itu sejak awal hidupnya sudah susah. Yang kedua, ada fase pembentukan yang dialami Salahuddin dari zero ke superhero. Ada banyak riwayat mengatakan Salahuddin itu tadinya nggak jago. Dalam artian nggak jago perang, nggak jago memerintah, nggak jago memimpin pasukan. Salahuddin tuh pengalaman militer pertamanya usia 25 tahun dan pengalaman jadi wali kotanya di usia 35 tahun. Ya mirip-mirip sama zaman kita gitulah teman-teman semuanya. Tapi Allah siapkan Salahuddin karena dia peduli sama Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, Salahuddin menggambarkan bahwa perjuangan membebaskan Palestina adalah ikhtiar lintas generasi. Tidak mungkin cuma satu orang, tidak mungkin cuma generasinya Ustadz Zaitun Rasmin, tapi pasti ada sebelumnya. Dan pasti akan ada yang melanjutkan Ustadz Zaitun Rasmin. Pasti. Pasti itu. Tidak mungkin cuma angkatannya Ustadz Bahtiar Nasir terus udah. Enggak. Kan teman-teman lihat perhatikan angkatannya Ustadz Bahtiar Nasir ada Ustadz Zaitun Rasmin. Kemudian ada angkatannya Ustadz Hussein Gaza. Lalu ada angkatannya yang lebih muda lagi, generasi Alpha. Nanti mungkin teman-teman angkatan Gen Alpha yang teman-teman sekarang di pondok pesantren, kamu yang akan melanjutkan Ustadz Zaitun Rasmin, Ustadz Bahtiar Nasir, kemudian Ustadz Hussein Gaza, Ustadz Felix Syah, Ustadz Salim Afillah, kemudian sampai ke teman-teman semua. Generasi ini terus berlanjut, tidak akan berhenti. Jadi dia lintas generasi yang saling mewariskan visi. Yang keempat, perjuangannya terstruktur, termanajemen, ya. Tadi yang sebagaimana di-mention sama Ustadz Hussein Gaza. Terakhir, bagaimana kita menjadi bagian dari generasi Salahuddin? Pertama, meskipun bukan dari keluarga raja, tapi Al-Quran terinstal di hati kita. Jilul Quran lil Aqsa unwan. Hanya orang-orang yang memahami Al-Quran yang bisa membaca peta jalan menuju pembebasan Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Kenapa? Hadirin, silakan buka halaman pertama surat Al-Isra dan Anda akan menemukan bukan hanya trailer tapi spoiler bocoran pembebasan Al-Aqsa di masa depan tuh kayak mana. Silakan lihat Al-Isra halaman awal dari subhanalladzi asra bi 'abdihi sampai kemudian فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Itu luar biasa, luar biasa. Dijelaskan berkali-kali sama para ulama, termasuk Syekh Abdul Fattah Waisi. Yang kedua, ini perhatikan, pembebas Al-Aqsa itu pasti mencintai ilmu dan ulama. Ya maka anak-anak teman-teman yang di pondok pesantren, para ibunda, para ayahanda, yuk YouTube-nya diisi sama kajian Ustadz. TikTok-nya jangan skip kajian-kajian Ustadz. Ayo hiasi dengan buku-buku di perpustakaan pribadi kita. Ayo agendakan kajian setiap pekan ke para ulama. Kenapa? Ya itulah karakter generasi Salahuddin. Bayangkan Az-Zubaidi mengatakan Salahuddin pernah menyelesaikan kajian Sahih Bukhari secara lengkap dalam 4 hari, 12 kali duduk. Ia ditemani ibu sama saudarinya. Takhoyal. Ini orang bebasin Al-Aqsa, ini orang persiapan militernya luar biasa. Setiap benteng yang dia bebaskan, dia pasti isi dengan logistik makanan selama 10 tahun. Dalam artian, Salahuddin tuh kalau membebaskan sebuah benteng, bahkan bilang ke pasukannya, pasukanku tolong isi benteng ini dengan suplai makanan yang akan bertahan 10 tahun. Biar nanti kalau pasukan salib menyerang benteng kita tenang, bisa bertahan makan 10 tahun. 10 tahun. Pinter orangnya. Tapi selain pintar militer, pintar ngurus negara, Salahuddin tuh memang pinter sama ilmu-ilmu kayak ilmu-ilmu Quran dan hadis gitu. Wah, kita rindu pemimpin seperti ini ya. Kita doakan semoga menteri-menteri kita, presiden kita, pejabat kita, Allah bukakan hatinya untuk kemudian mengenal kembali warisan-warisan keilmuan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Salahuddin dibentuk
bukan dinanti. Ya, maka teman-teman ini salah satu di sini adalah cara kita untuk mendidik diri kita, merenung diri kita dan memperbanyak pengalaman kita. Ini kapan-kapan saya jelaskan lebih lanjut. Ini luar biasa kalau saya jelaskan ya, karena ini menggambarkan tidak hanya peran militer, tapi ulama-ulama di masjid-masjid, ulama-ulama di organisasi dan komunitas itu benar-benar mengarahkan umat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke kampung-kampung, desa-desa. Yang ketiga, tadi, membebaskan Al-Aqsa adalah proyek lintas generasi. Dan yang keempat, kemenangan bukan menunggu mukjizat. Nah, diintisarikan dengan 3 hal tadi yang sebagaimana saya bilang di awal. Pertama, tausfiyatul aqidah. Akidahnya murni, itu kentara sekali, kelihatan sekali. Baik Nuruddin Zangki, Salahuddin Al-Ayyubi membangun sekolah-sekolah untuk menegakkan kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggoyang stabilitas kekuatan-kekuatan Syiah, Rafidhah, Imam Ithna Asyariyah dan kawan-kawannya. Yang kedua, baik Nuruddin dan Salahuddin itu sama-sama menghadirkan perasaan persatuan. Mereka memang nggak bisa menyatukan semuanya, tapi spot-spot penting, jantung-jantung penting di sekitar Palestina itu mereka satukan. Mesir, Syam, Mesir dan Syam. Ya teman-teman, kalau kita sebagai bangsa Indonesia pengen ikut andil, mari kita menjadi bangsa yang besar hingga di kemudian hari kita bisa mengkoordinasi antara Syam dan Mesir. Nanti akan ada sebuah berita, siapa nih bangsa yang bisa menyatukan dan mengkonsolidasi Syam dan Mesir? Iya nih, ada peran Indonesia. Indonesia menjadi mediator yang menyatukan negara-negara Muslim di Syam dan Mesir. Bayangkan, negara paling jauh di timur mampu menjadi konsolidator dan penyatu bangsa-bangsa Arab dan kaum muslimin yang ada di Mesir dan Syam. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketiga, pendidikan, at-tarbiyah, tarbiyatul ummah. Gak mungkin pembebas Al-Aqsa orang bodoh, saya yakin itu demi Allah. Gak mungkin pembebas Al-Aqsa orang bodoh. Maka apapun profesi kita, jadikan. Saya mengajar buat mendidik umat. Saya bekerja mendidik anak-anak untuk memurnikan akidahnya. Saya ke Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, Masjid Wihdah, supaya dapat menyatukan umat. Saya nggak mau umat ini terpecah belah, saya mau menyatukan umat. 13 tahun Salahuddin menyatukan umat, dan 13 bulan beliau melancarkan proyek pembebasan Al-Aqsa. Antum bayangkan, menyatukan umatnya itu lebih lama dibanding membebaskan Palestina. Yang tadinya 5 negara salib berubah menjadi sebuah negeri yang bersatu di bawah ketauhidan, di bawah keyakinan yang lurus dan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berkata di bulan Salahuddin, maka aku menjawab, di mana orang yang baik pada agamanya, orang-orang yang ingin sholat di Al-Aqsa, namun untuk sholat di masjid dekat mereka saja. Mari mudah-mudahan kita semakin dekat. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ada 3 dari semua pesan-pesan penting Ustadz Muhammad Edgar Hamas. 3 hal yang menjadi pilar utama Salahuddin Al-Ayyubi yang akan kita sebagai generasi Salahuddin ini akan kita ikuti adalah bagaimana tasfiyatul akidah, bagaimana memurnikan akidah kita, bagaimana penyatuan umat, dan bagaimana tentang pendidikan tarbiyah Islamiyah kita yang ada di generasi kita. Syukron, barakallahu fikum, jazakumullahu khair kepada Ustadz Edgar. Tulisan beliau sangat-sangat menginspirasi anak-anak muda kita, Masya Allah. Dan karena waktu, mungkin kita bagaimana panitia, sebelum kami persilakan kepada narasumber kita yang kedua, Ustadz Saiful, ada yang mau diputar dulu atau mau sudah connect dengan
yang ada di Monas? Mohon diinformasikan. Ya, nampaknya saat ini kita belum ada info ini, Ustaz, untuk di sana. Barangkali nanti kita akan selipkan nanti di akhir kita ke sesi berikutnya. Oh, siap. Karena saat ini juga informasi saat ini di Monas, rekan-rekan kita di sana lagi fokus ya untuk aksi. Kita doakan semoga aksi mereka di sana berjalan lancar sebagai wujud ya daripada kekuatan kita untuk bisa mendukung aksi Palestina ini. Baik, syukur Ustaz informasinya. Kami silakan kepada operator yang ingin memutarkan video kita yang sudah disiapkan sebelum kami meminta ke narasumber kita yang ketiga, Ustadz Saiful Yusuf. Tapi sebelum ke situ, kita minta closing statement dari Ustadz untuk pesan-pesan untuk anak-anak santri kita yang saat ini lagi nobar, Ustadz. Baik. Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Para santri-santri yang sangat kami cintai, yang sangat kami tunggu perannya, saya ingin memberitahu satu fakta. Salahuddin itu bukan orang Arab. Salahuddin itu orang Kurdi. Ya, orang Kurdi. Teman-teman tahu orang Kurdi? Nah, kalau nggak tahu, justru karena kalian nggak tahu itu penting. Orang Kurdi itu hari ini, teman-teman, terpecah di mana-mana, nggak tahu siapa diri mereka. Namun ada masanya orang Kurdi, bangsa Kurdi menjadi salah satu pelopor dan benteng terbaik yang menjadi mesin tokoh untuk kebaikan umat Islam. Kalau dulu ada bangsa Kurdi yang datang dari sebuah arah yang nggak disangka-sangka, apakah mungkin pembebas Al-Aqsa adalah sebuah bangsa yang bahkan nggak pernah disangka-sangka? Itu yang membuat saya optimis. Salahuddin orang Kurdi, Al-Fatih orang Turki, Imam Syamil orang Kaukasia, dan banyak pahlawan muslim dari bangsa-bangsa yang unik. Maka saya berdoa, mungkin Masjid Al-Aqsa sedang menunggu bangsa yang paling aqsa. Mungkin Masjid Al-Aqsa sedang menunggu bangsa yang paling jauh, paling aqsa, dan aqsanya Indonesia itu kan Indonesia Timur. Insyaallah. Mungkin dari situ, teman-teman. Selamat berjuang generasi Salahuddin baru dari bagian paling jauh dari Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Allahu Akbar. Insyaallah. Kita akan mempersiapkan semua generasi baru ini. Mungkin kami persilakan, silakan pin juga Ustadz Saiful. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz untuk materinya. Langsung ya. Ya, siap Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-teman, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Syukuri nikmatnya pada kita semua. Contohnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat semangat untuk memperjuangkan Islam, nikmat kepedulian pada saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada. Yang tentu ini merupakan nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat besar, yang wajib untuk kita syukuri. Yang semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat tersebut pada kita semua. Kemudian tak lupa kita berselawat pada Nabi kita, junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, yang kita berharap dikumpulkan bersama beliau di surga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin para mujahidin, pemimpin para duat, murabbi terbaik. Demikian pula pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, yang kita berharap semoga kita menjadi sebaik-baik pengikut bagi sebaik-baik ikutan. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khair pada asatidzah kita, Ustadz Hussein Gaza, Ustadz Edgar Hamas, ya, Ustadz Ikhwan Kapai juga sudah tadi memberikan
kalimat-kalimatnya sangat menggugah, sangat menyentuh, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, menguatkan semangat kita. Yang meskipun hari ini kita melihat betapa keadaan saudara kita di Palestina dan khususnya di Gaza dalam keadaan yang sangat menyedihkan dari sisi keamanan mereka, dari sisi keselamatan mereka, ya, dari sisi ketersediaan sarana-sarana kehidupan yang layak, ya. Namun kita bersyukur bahwa mereka tetap memiliki semangat keislaman, tetap berpegang teguh dengan keislaman mereka, dengan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan mereka yang sangat menyedihkan itu, namun dengan iman yang tetap tegar, iman yang tetap kokoh, akidah yang begitu mantap, dan perjuangan yang tidak pernah pupus. Dengan apa yang mereka miliki, mereka melakukan perlawanan. Semuanya memberikan kabar gembira kepada kita bahwa insya Allah kemenangan itu dekat. Namun kita juga prihatin dengan keadaan kaum muslimin di negeri-negeri yang lain, termasuk di negeri kita, yang mungkin secara fisik, ya, tidak seperti saudara kita di Gaza, di Palestina, atau di beberapa tempat yang lain yang juga mengalami penindasan seperti di Uighur, di Cina. Kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat, aman, nyaman, sejahtera, ya, bisa melakukan apa saja tanpa adanya tekanan. Tapi barangkali dari sisi keberpegang teguhan kita terhadap Islam, ini mungkin adalah sisi yang patut untuk disedihkan. Ya, kalau kita menyedihkan saudara kita di sana diserang fisiknya oleh penjajah Israel, maka kita juga harus bersedih bahwa banyak umat Islam di belahan bumi yang lain diserang akidahnya, diserang akhlaknya, diserang cara berpikirnya, diserang cara hidupnya, dan mereka menjadi korban-korban, menjadi korban-korban ghazul fikri, menjadi korban-korban penjauhan dari agama, ya, upaya untuk ibadul muslimin an dinihim, menjauhkan muslimin dari agamanya, bahkan kalau bisa dikeluarkan dari agamanya. Maka dua gerakan orang-orang kafir yang memang tidak pernah berhenti ini menyerang kaum muslimin baik secara fisik maupun secara akidah, ya, keyakinan, akhlak, dengan menjauhkan mereka dari agama mereka, adalah merupakan dua hal yang harus menyedihkan hati kita, yang harus kita berupaya untuk mengeluarkan umat kita darinya. Maka tadi kita dengar di awal Ustaz Hussein Gasa sudah menyampaikan bahwasanya tidak cukup kita sekedar bersedih, tidak cukup kita sekedar menangis, tidak cukup kita sekedar memiliki empati, tapi harus ada wujud nyata, ya, aksi nyata dari kita yang harus kita lakukan, yaitu dengan dakwah, ya, dengan berdakwah, dengan menyebarkan ajaran Islam yang benar, sehingga kita memiliki dua-duanya. Kita harus punya empati, kita harus punya kesedihan, kita harus punya kepedulian, ya, dan berkumpulnya kita dalam acara seperti ini juga sangat penting. Meskipun kita tidak bisa pergi berjihad di Gaza sana, kita tidak bisa pergi membantu secara langsung di Palestina sana, tapi saat ini asatidah kita, saudara-saudara kita kaum muslimin sedang berkumpul di Monas misalnya, dan kita di ruang Zoom ini juga sedang berkumpul untuk membicarakan Palestina. Ini semua adalah merupakan upaya untuk menjaga semangat itu, ya, agar semangat kita tidak pupus, agar kepedulian kita tidak hilang, ya, agar cita-cita kita terus ada, agar langkah-langkah kita menuju kepada kemenangan pembebasan Palestina menjadi lebih terang. Tadi Ustadz Edgar Hamas telah menjelaskan dengan begitu gamblang, ya, bagaimana langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita jalankan untuk bisa kemudian membebaskan Gaza, dan mudah-mudahan kita menjadi Salahuddin yang akan kembali
uh, menjayakan Islam, ya, memenangkan Islam khususnya di bumi Al-Quds, ya, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya harus kita lakukan. Kita harus punya empati, kita harus punya kesedihan, kita harus punya kepedulian, dan kita juga harus melanjutkannya dengan wujud nyata, dengan gerak nyata, dengan dakwah kita. Saat ini kita di Wahdah ada gerakan GSD. Adalah merupakan salah satu bukti yang harus betul-betul kita jalankan, bahwa kita tidak hanya sekedar bersedih dengan keadaan saudara kita di Palestina, tidak hanya sekedar kita ternyuh, ya, tidak hanya sekedar kita memaki mungkin Zionis, benci dan jengkel kepada Israel, marah kepada mereka, tidak hanya sekedar sampai di hati saja, tapi dengan GSD kita berusaha untuk mewujudkannya dengan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa ikut dalam tarbiyah agar mereka bisa paham Islam, yang mudah-mudahan mereka bisa menjadi Salahuddin yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Edgar Hamas, yang akan menjadi pembebas Al-Aqsa. Inilah gerakan kita, hati kita, langkah kita, perasaan kita, dan aksi kita harus benar-benar nyata. Ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjuang bersama dengan kaum muslimin di Palestina adalah merupakan kewajiban kita. Asalnya seharusnya kita itu ikut berperang di sana. Seharusnya kita ikut berjihad di sana. Karena jika ada sekelompok kaum muslimin di sebuah negeri, di sebuah daerah yang diserang oleh musuh Islam, dan mereka tidak mampu untuk bisa melawan sendiri musuh mereka itu, maka kewajibannya berpindah kepada kaum muslimin lainnya. Semakin dekat kaum muslimin yang berada dengan suatu negeri yang terjajah, maka semakin besar kewajibannya. Kalau kemudian yang dekat juga tidak mampu memberikan bantuan, maka berpindah kepada kaum muslimin berikutnya, demikian seterusnya, sampai kita kaum muslimin yang berada tadi kata Ustaz Edgar Hamas di Al-Aqsa, yang artinya yang terjauh, ya kan, Aqsa artinya paling jauh, ya. Kita mungkin berada di tempat yang paling jauh dari Al-Quds, ya, yang paling jauh dari Al-Masjid Al-Aqsa. Kita juga terkena kewajiban karena sudah bertahun-tahun saudara kita, dari tahun, ya, kalau secara resmi saja berdirinya negara palsu, negara hoax Israel tahun 1948, ya, sampai sekarang sudah berapa tahun lamanya itu, ya, sudah puluhan tahun. Itu kalau kita itu 1948, kalau kita itu 1917 tadi, ya, yang ketika pertama kali Inggris merebut tanah Palestina, itu sudah lebih 100 tahun. Dan kita belum mampu merebut kembali. Artinya kewajiban ini terkena pada seluruh kaum muslimin. Kita semua seharusnya berjihad di sana, ya. Apalagi saudara kita sudah menyerukan, ya, gerakan kaum muslimin sedunia untuk bersama-sama dengan mereka. Memang sangat menyedihkan. Kita ini umat 2 miliar kalau tidak salah sekarang, jumlah kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, umat 2 miliar melihat saudara mereka terbantai seperti itu, hampir bisa dikatakan tidak banyak yang bisa kita kerjakan. Melihat saudara kita dilaparkan seperti saat ini, ya, ini merupakan satu kekejaman yang luar biasa, satu kebiadaban yang sangat luar biasa, ya. Dibunuh secara perlahan-lahan dengan cara dilaparkan, menahan semua pintu-pintu masuknya bantuan, dan ketika mereka memasukkannya, mengizinkannya sedikit, mereka menjadikannya sebagai bahan permainan untuk mereka tembaki, mereka bunuhi saudara kita di sana ketika mereka mengambil bantuan. Hal yang luar biasa, yang tentu sangat menyedihkan kita, bahwa kita belum mampu melakukan sesuatu yang sangat berarti untuk mereka. Karena itu kita katakan ini merupakan kewajiban kita. Seharusnya kita ini ikut berjihad di sana, ya, ikut berperang di sana, ya, melawan penjajah Zionis, ya, bangsa saudara
kera dan babi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jika ada sebagian kaum muslimin meminta pertolongan kepada kalian, maka kewajiban kita menolong mereka. Allah berfirman, "Ini istansarukum fid din, fa'alaikumun nasr." Dalam surah Al-Anfal ayat 72. Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, fa'alaikumun nasr, maka wajib atas kalian untuk memberikan pertolongan. Sekarang apakah urusan mereka urusan dunia, urusan tanah, urusan wilayah? Itu bukan urusan agama, itu urusan agama. Karena wilayah Islam, wilayah kaum muslimin, tanah kaum muslimin, ketika direbut oleh orang kafir, maka dia tidak menjadi urusan dunia, dia menjadi urusan agama yang wajib untuk direbut kembali. Ya. Makanya dalam Islam ada keutamaan orang melakukan ribat. Ribat itu apa? Berjaga-jaga di perbatasan. Di wilayah-wilayah dikhawatirkan bisa dicaplok oleh musuh-musuh kufar. Ada yang namanya ribat. Maka orang yang ribat itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu malam dalam ribat itu lebih baik daripada sholat tahajud 30 malam berturut-turut dan siangnya kita berpuasa berturut-turut selama 30 hari. Satu malam ribat masih lebih utama daripada orang yang berpuasa 1 bulan berturut-turut dan malamnya dia sholat tahajud setiap malam. Luar biasa. Kenapa? Karena pentingnya menjaga yang namanya tanah Islam, wilayah Islam. Sehingga ketika ada wilayah Islam yang direbut oleh musuh, itu bukan urusan dunia. Itu bukan urusan wilayah, bukan urusan tanah. Itu adalah urusan agama. Itu adalah kehormatan kaum muslimin. Itu adalah izzah kaum muslimin yang diinjak-injak. Maka ketika mereka menyerukan ya agar kaum muslimin memberikan pertolongannya, perhatiannya, masuk dalam ayat ini. Wa in istansurukum fid din fa'alaikumun nasru. Dan jika mereka meminta bantuan kepada kalian dalam urusan agama, maka wajib atas kalian untuk memberikan bantuan tersebut. Wajiban kita. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat ke-75 Allah berfirman, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladziina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira." Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Ya, sementara orang-orang yang tertindas seperti mereka sekarang tertindas. Baik laki-laki maupun perempuan maupun anak-anak, mereka yang telah berteriak mengatakan Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya ini. Ini ayat konteksnya Mekah. Konteksnya Mekah. Ada orang-orang yang tertindas di Mekah yang tidak bisa berhijrah. Ya, sampai mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami dari negeri yang zalim penduduknya ini. Ya. Yang kita ambil bukan teksnya sekarang, tapi konteksnya. Bukan teksnya. Kalau teksnya masa orang Palestina disuruh keluar, tidak. Bukan itu maksudnya. Ini dulu teks ini dalam kondisi Mekah. Ya, sehingga mereka minta dikeluarkan supaya bisa berhijrah ke Madinah. Kalau sekarang terbalik. Kalau dulu itu Mekah adalah memang Darul Kufri. Tanah yang dikuasai orang kafir. Sehingga orang-orang tertindas minta supaya dikeluarkan, dibantu. Kalau hari ini Palestina adalah Darul Islam yang direbut dan mereka di sana mustad'afin, mereka tertindas dan mereka berteriak untuk bukan mereka yang dikeluarkan, tapi penjajah mereka dikeluarkan. Jadi konteksnya sama dengan ayat ini. Cuma dulu karena mereka Darul Kufri, maka mereka minta dikeluarkan dari negeri itu yang zalim penguasanya. Hari ini Palestina Darul Islam dan mereka berusaha mengeluarkan penjajah dari negeri mereka. Dan itu harus ada pertolongan, bantuan dari seluruh kaum muslimin seluruh dunia untuk mengeluarkan penjajah yang zalim dari negeri Islam itu. Ya. Jadi sama. Ya. Dengan ayat ini mencakup ya keadaan kita sekarang ini. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka. Jadi kalau itu kami dari sisimu wali, penolong yang akan menolong kami. Maka ini kewajiban kita. Pada dasarnya, kita ini wajib untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak memiliki jalan ke sana. Kita tidak mendapatkan jalan untuk itu. Ya. Karena masalahnya tidak
tidak semudah di zaman-zaman di masa yang lampau. Orang tinggal berjalan, berangkat untuk sampai ke tempat di mana mereka bisa berjihad. Tetapi kemudian kewajiban itu tidak luntur. Ya, kalau kita tidak bisa pergi berjihad, maka setidaknya kita punya keinginan untuk berjihad di sana. Kita punya empati, kita punya keprihatinan, kita punya kesedihan dengan keadaan mereka. Setidaknya hati kita bersama dengan mereka. Kalau fisik kita tidak bisa bersama dengan mereka untuk memperjuangkan tanah kita itu, maka setidaknya hati kita harus bersama dengan mereka. Maka kegiatan seperti ini, yang sekarang sedang dikerjakan di Monas, yang kita sekarang adakan di Zoom ini, adalah upaya untuk terus menjaga hati-hati kita ini, agar terus bersama dengan saudara kita di sana. Agar terus berada dalam semangat pembebasan Palestina. Kita tidak ingin, kalau tadi seperti kata Ustadz Hussein Gaza, kita baca berita, kita menangis, kita bersedih, setelah itu kita tertawa-tertawa lagi, kayak lupa dengan keadaan mereka. Yang saat kita sedihkan. Ya, apakah empati kita hanya empati sesaat? Ya, hanya kepedulian sesaat. Tentu ini perlu kita perbaiki. Karena itu penting untuk sering kita mengadakan acara seperti ini. Penting untuk selalu kita baca berita tentang Palestina. Supaya apa? Supaya kita tidak lupa. Supaya tidak hilang dari hati kita itu. Semangat berjuang kita, semangat ingin menolong kita, semangat ingin berjihad kita. Ya, empati kita, kesedihan kita, hati kita harus bersama dengan mereka. Itu gunanya kita mengadakan acara-acara seperti ini, agar kemudian kita tindak lanjuti dengan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, apa yang bisa kita kerjakan. Maka ada satu keutamaan, ya, ketika hati kita bersama dengan mereka, semangat kita bersama dengan mereka, apalagi kalau harta kita juga bisa kita kirimkan ke sana menjadi bagian daripada perjuangan mereka. Ya, harta yang kita harapkan tidak hanya sekedar menjadi makanan yang dimakan oleh mereka yang lapar, menjadi minuman yang diminum oleh mereka yang haus, tapi kita sangat berharap harta itu bisa menjadi peluru, bisa menjadi roket, bisa menjadi bom yang ditembakkan untuk menghancurkan kaum Zionis Yahudi. Kita harapkan, maka kirimkan harta kita ke sana. Mudah-mudahan dia bisa menjadi makanan, minuman yang dikonsumsi, bangunan yang dibangun kembali, masjid yang dibangun kembali, dan juga bisa menjadi senjata. Ya, yang karena kita tidak bisa pergi berjihad di sana, setidaknya dari harta kita ini ada yang menjadi bagian daripada perjuangan perlawanan yang dengannya akan membinasakan, ya, Allah binasakan dengannya anjing-anjing Zionis. Allah binasakan dengannya musuh-musuhnya dan musuh kaum muslimin yang sangat biadab, ya, perlakuannya kepada orang-orang Islam. Ada satu hadis yang menggembirakan kita, yang kita berharap, ya, meskipun kita tidak bisa pergi berjihad di sana, meskipun hanya harta kita, doa kita, boikot kita yang sampai ke sana, tapi kita berharap mendapatkan, kita bersyirikat dengan mereka dalam pahala-pahala mereka. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau pulang dari perang Tabuk, beliau mengatakan, inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah ini ada orang-orang yang tidaklah kalian mengadakan satu perjalanan dalam jihad ini, dan tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah dalam perjalanan jihad ini, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama dengan kalian. Dalam syarah ulama mereka, para ulama kita mengatakan illa kanu ma'akum, bersama dengan kalian dengan perasaan mereka, ya, dengan doa mereka, dengan harapan mereka supaya kalian mendapatkan kemenangan, dengan keinginan mereka juga sangat ingin pergi berjihad. Kanu ma'akum, mereka bersama dengan kalian meskipun mereka tidak ikut berangkat ke Tabuk, tapi mereka bersama. Illa kanu ma'akum, ya. Dan dalam suatu riwayat, fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, mereka tinggal di Madinah, tapi setiap kalian melakukan satu perjalanan jihad, memotong sebuah lembah, mereka bersyirikat dengan kalian dalam pahala. Kenapa?
karena mereka selalu bersama dengan kalian dengan hati mereka. Wah, sahabat menjadi heran. Ya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Ya Rasulullah, mereka mendapatkannya. Pahala itu berserikat dengan kami dalam pahala, sementara mereka di Madinah. Qala wahum bil Madinah habasahumul udhru. Kata Nabi, benar. Mereka di Madinah. Mereka tidak ikut berperang. Mereka tidak pergi ke Tabuk yang jaraknya sangat jauh. Di musim panas yang sangat berat. Di saat makanan sangat sedikit. Luar biasa penderitaan dalam perjalanan perang Tabuk. Mereka hanya di Madinah. Tidak berangkat, tapi bersama dengan kalian dalam pahala. Mengapa? Habasahumul udhru, kata Nabi. Karena mereka terhalang dengan uzur mereka. Terhalang dengan uzur mereka. Mereka sangat ingin juga bisa berjihad. Tapi mereka tidak mendapatkan kemampuan, tidak mampu. Ya, kita tahu di zaman ketika itu perang Tabuk, ada yang sehat-sehat saja tapi tidak punya kendaraan. Yang mereka pulang menangis bercucuran air mata karena tidak ada unta yang bisa dikendarai. Habasahumul udhru. Ada yang sakit, ada yang tidak punya kendaraan, ada yang tidak punya dana. Intinya tidak dapat jalan untuk bisa berjihad dengan Nabi SAW ke Tabuk. Kata Nabi, syarahukum fil ajr. Mereka bersyirikat dengan kalian dalam pahala. Sementara mereka hanya tinggal di Madinah. Kita berharap, kalau kita jaga semangat kita ini, kita jaga kepedulian kita ini, kita ikutkan hati kita, membersamai mereka, dalam susah mereka, dalam penderitaan mereka, dalam semangat juang mereka, dalam semangat kemerdekaan